Annyeonghaseyo, 96,3 RPK FM Jakarta. Selamat siang, sahabat RPK Joy Cinggu dimanapun berada. Kali ini balik lagi bareng Poppy Natama di Sabtu 9 April 2022. Dan di bagian yang pertama, seperti yang sudah sahabat RPK nantikan dan sudah dilirik mungkin ya di media sosial RPK FM. Siang hari ini Poppy mau bahas salah satu drama yang ini mah lagi digalauin banget ya sahabat RPK ya. Drama Becky Jin, Nahido, udah tahu kan ya kita mau ngobrolin siapa kalau ada Poppy sebut namanya. Dan sebelum Poppy bocorin, sore hari ini, masih siang ya, siang hari ini Poppy sudah bersama dengan classmates, teman-teman dari Drakor Class. Untuk hari ini dari sambungan Skype ada Kak Rela dan juga Kak Nastiti. Annyeonghaseyo. Annyeong, kerabat RPK. Salam kenal Kak Nastiti. Aku panggilnya apa nih? Biar lebih akrab katanya ya. Ikrip. Boleh Nas aja Kak. Nas, oke. Yang pendek aja. Oke Kak Nas. Dan Kak Rela, gimana kabarnya? Hai Kak Pop. Kak Poppy nonton juga? Nonton dong, nonton. Udah pasti. Karena ini 2 minggu yang lalu aku udah sempet kode gitu. Waktu itu ada siapa ya? Aku lupa. Pokoknya aku kode pada saat itu tuh lagi ngebahas Kang Temu. Dan aku ngode, Becky Jin kapan ya? Akhirnya dijawab. Iya. Siang hari ini kita akan ngobrolin drama 2521 sahabat RPK yang kali ini diperankan oleh Nam Jo Hyuk dan juga Kim Tae-ri. Ada juga Bona WJSN yang juga kali ini adalah drama kedua atau ketiga ya dari Bona ya. Dan tentunya siang hari ini kita akan bahas gimana kesan dan juga kesedihan dari Kak Rela dan Kak Nas ya. Nah kalau boleh tahu di awal saat Netflix, ini kan juga kerja sama dengan Netflix membagikan teaser, foto-fotonya udah banyak banget. Dan dari foto-foto juga trailer ini udah kelihatan nih ada bau-bau plotnya akan maju mundur gitu. Kalau dari Kak Rela seperti apa? Silakan. Iya, kalau lihat judul sih sebenarnya kukira tuh ini sampai umur 21, 25 cepat gitu nyampe situnya. Tapi ternyata kan dari awal sampai akhir tuh nggak nyampe situ gitu. Padahal Netflix sendiri kan udah kasih bocoran ya, tapi namanya penonton kan pasti punya ekspektasi sendiri gitu. Bener, ada aja yang diharapkan gitu ya, padahal tuh susah banget kejadian, tapi tetap dilakukan. Nah, itu dari Kak Rela. Gimana kesan pertamanya tentang 2521? Kalau dari Kak Nas, gimana nih Kak? Mulai dari pemainnya mungkin yang mau dikulik pertama kali atau udah kepincut sama siapa? Ya kalau dari saya sendiri tuh pertama tahu Kim Tae-ri gitu ya, pengen main dengan Nam Jo Hyuk, tuh penasaran banget gitu. Kim Tae-ri aktingnya kan bagus, kalau dipasangin sama Nam Jo Hyuk gini kira-kira gimana chemistry-nya kayak gitu. Terus terutama dari ceritanya juga nih, kan cerita youth ya, remaja 25 21, udah ini kenapa gitu pakai umur-umur segala, ceritanya tentang apa gitu. Terus dari penjelasannya kan tentang mimpi kayak gitu. Pasti mungkin ada cinta-cintaannya juga. Tapi pas di awal kok ini munculnya anaknya dulu ya, terus lama-lama nanti ada teori-teori gitu, anaknya Kim marganya gitu ya. Aduh ini udah makin galau sempet juga ya penasaran cari-cari, terus akhirnya di Netflix kok ini bau-baunya bakalan nangis sedih bawang gitu ya. Aduh ini gimana gitu, tapi tetap bertahan supaya biar bisa nonton karena penasaran. Itu Kak. Oke, jadi kalau Kak Ana sendiri berarti dari awal sampai episode ke-16 sudah tayang, itu nontonnya ongoing terus ya, nggak ditahan-tahan ya? Ya, nggak bisa nahan itu, penasaran gitu. Harus langsung ditonton. Bener, nah, tadi sempet Kak Anas bilang ngobrolin tentang teori-teori yang udah dikeluarin sama netizen. Berarti Kak Anas nih tipenya juga selain update dari drakornya, nih update juga di media sosialnya ya. Teori apa mungkin sejauh ini yang bikin Kak Nas, duh kok kayak gini sih gitu-gitu?
Iya, pasti ya mantengin ya di Twitter kayak gitu obrolan-obrolan dari netizen macam-macam Yes. teori gitu. Kita juga di WAG Drakolkas juga ngomongin, tahu nggak dia ada teori ini gitu kan banyak teorinya dari mulai yaitu tentang pencarian siapa nih bapaknya Kim Min Chae gitu ya. Pencarian itu siapa sih ayahnya gitu. Kenapa kok bukan Becky Jin? Apa jangan-jangan ganti nama marganya Becky Jin gitu. Teorinya kayak gitu Kak, terus banyak juga dari mulai ada teori dari lagu band grup Jaurim yang 2521, terus juga banyak lagi sih, ada juga yang ditulis Karela ya tentang Anggar gitu, itu dari atlet beneran ceritanya, jangan-jangan yang jadi cameo itu tuh nanti bapaknya Kim Min Chae kayak gitu sih Kak, banyak. Banyak banget benar tumbeh-tumbeh ya teorinya kali ini. Dramanya satu tapi teorinya nggak kelar-kelar meskipun dramanya udah selesai. Nah, Karela ternyata udah banyak banget nulis tentang drama ini. Kalau boleh tahu nih Kak, satu hal yang kita mau bahas sebelum kita jeda break, yang paling Karela suka dari drama 2521 ini. Kalau buat aku sebagai anak 90-an, ini relate banget dramanya ya. Ngingetin zaman-zaman muda gitu kan. Dari mulai persoalan komik, terus Walkman, sama baju overall tuh K-pop. Oh iya. Sama Bener, stiker-stiker itu. Stiker-stiker yang hadiah dari Ciki, dari snack itu. Itu aduh langsung dibawa ke masa lalu ya rasanya ya. Iya, dan zaman dulu kita memang sering menulis diary ya. Bener. Suka. Berarti sangat-sangat relate dan ini memang jadi salah satu daya tarik 2521. Gak tahu nih kalau anak-anak 2000-an untung Kim ceritanya Tae-rinya gimana? juga memang anak 90-an ya, bisa dibilang. Ya, Nam Jo Hyuk mungkin yang agak mudaan. agak mudaan. Yes, bener. Dan kali ini selain ada Kim Tae-ri yang memerankan karakter Nahido, ada juga Nam Jo Hyuk sebagai karakter Becky Jin, ada Bona sebagai Ko Yu Rim. Kalau sahabat RPK udah nonton, ini udah nggak asing lagi dengan nama-nama ini ya. Di sini Bona memerankan karakter seorang pemain anggar, atlet yang juga satu sekolah dengan Nahido. Nahido juga sama, dia adalah atlet anggar. Dan ada juga Choi Hyun Wook yang memerankan karakter Moon Ji Young. Lee Ju Myung memerankan karakter Ji Seung Wan. Ini pokoknya ceritanya tuh ada banyak banget sesuatu yang menarik tiap episodenya. Dan kita akan bahas yang lebih lengkap lagi, gimana nostalgia tahun 90-an, gimana juga chemistry antara para pemain di drama ini. Kita akan bahas setelah jeda break berikut ini. Sahabat RPK Joy Cinggu, jangan kemana-mana. Yang mau tanya-tanya atau berbagi teorinya mungkin siang hari ini boleh langsung kirimkan interaksinya ke 0815 1800 444 atau boleh langsung komen di live chat streaming YouTube RPK FM. Dan tetap di sini di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo, 96,3 RPK FM Jakarta. Kali ini kita lanjutkan di Johayu Show bagian yang pertama. Masih bersama dengan Kak Rela dan juga Kak Nas dari Drakor Class. Kita lagi obrolin tentang drama 2521 yang kali ini udah tamat, tapi teorinya nggak tamat-tamat karena belum ketemu nih ya siapa bapak dari Kim Min Chae. Dan kali ini Kak Rela dan Kak Nas, aku mau tanya nih, ini sebenarnya kan banyak banget gitu ya karakter yang ikut ke dalam satu cerita ini, dan mereka semua otomatis harus membangun chemistry satu dengan yang lain. Kalau menurut Kak Rela dan Kak Nas, sejauh ini masing-masing karakter punya chemistry-nya gimana Kak? Dari Kak Rela terlebih dahulu mungkin, silakan. Bagus sih ya. Aku sendiri belum pernah lihat akting yang lain selain si Nam Jo Hyuk sama Tae-ri gitu. Katanya padahal kan Bona udah main 3-4 drama tuh. Tapi aku baru lihat Bona di sini dan langsung masuk ke karakternya gitu. Jadi Yurim yang lembut tapi tegas. Yurim yang lembut tapi strong gitu.
Ini drama pertama dari Bona yang Kak Rela lihat berarti ya? Oh gitu. Iya, iya, iya. Oke, dan kalau dari kesan awal kan di sini kan diceritakannya Bona dengan first lead-nya Nahido. Kok jadi Nahido ya, itu mah nama karakternya. Kim Tae-ri. Itu sebenarnya di dunia nyata mereka tuh terpaut jarak yang cukup lumayan ya, jarak usianya. Tapi di sini juga kalau ngeliat, wah masih bener-bener kayak cocok banget jadi anak SMA. Tae-rinya imut-imut soalnya. Iya bener, makasih banyak Kak Iya, Rela. nggak kelihatan dia. Dia lahiran 82, rasa 90 kayaknya ya. Wah itu aduh bener-bener deh. Dan juga yang kali ini aku pengen tanyain, gimana kesan pertama dari Kak Rela dan juga Kak Nas. Anggar ini jadi salah satu ajang olahraga yang sebenarnya belum pernah ada drama Korea yang bahas tentang Anggar ya Kak ya sebelumnya. Nah, di sini tergambarkan dengan jelas nggak sih dari Anggarnya sendiri? Iya. Aku ya Kak Pop ya. Yes, silakan. Karena kemarin sempat nulis Anggar tuh emang jadi penasaran gitu. Ini drakor ini kan pinter banget ya mengemas sesuatu yang nggak populer jadi bikin orang tahu begini, jadi pengen tahu lagi gitu. Nah itu pun yang terjadi di Anggar. Aku kan jadinya emang segimana sih, sepopuler apa Anggar di Korea gitu kan. Terus aku cari tahu bahwa memang Anggar di Korea ini sebenarnya udah lama, tapi pamornya itu baru naik mungkin sejak Asian Games itu ya, dan banyak mendapatkan medali emas. Nah baru deh perhatian publik Korea mulai pada ke situ, karena sebelumnya kan yang terkenal itu sepak bola sama baseballnya ya Korea itu. Nah ternyata kan sekarang pemain Anggar Korea pun dikenal dunia. Terus ngelihat tampangnya juga kan udah gak kalah sama opa-opa gitu. Jadi tapi memang ya otomatis nih Kak Rela merhatiin juga nih ya Anggar awal mulanya dari selain dari drama ke Anggar permainan aslinya di Korea Selatan. Memang sih sampai sekarang juga Anggar termasuk olahraga mahal ya, kan diceritakan di situ juga kalau nggak semua sekolah punya klub Anggar gitu, dan memang butuh biaya yang besar untuk mungkin peralatannya dan lain-lainnya gitu. Tapi ya itu pinter banget deh memang director itu ya, kepikiran gitu kok manggil ngambil angle-nya Anggar gitu, apa nggak yang lain gitu. Yes, dan berarti sahabat RPK ini bisa jadi salah satu hal lagi nih ya, lagi-lagi dari drakor tuh bisa berubah jadi bisa dibilang kayak banyak yang juga punya cita-cita baru bahkan setelah nonton drama Korea Selatan. Itu gak menutup kemungkinan. Dan selain itu juga kali ini mau tanya nih dari Kak Nas, ngelihat chemistry satu dengan yang lain, apalagi ke 4 karakter, ada Kim Tae-ri, Bona, juga dari Choi Hyun Wook dan Lee Jung Myung. Ini kan memerankan karakter anak-anak SMA nih. Di awal mereka sebenarnya nggak deket-deket banget. Di akhir mulai kelihatan tuh udah terjalin, udah sahabat banget lah, udah bestie banget ya. Dari Kak Nas sendiri ngeliatnya gimana nih Kak? Ya kalau dari saya tuh seneng banget cerita yang hubungan sama teman-teman gitu, sekolah kayaknya seru ya. Terus dari awal juga kayaknya tuh sebel banget sama Ko Yurin gitu. Padahal Nahido tuh udah ngefans gitu, tapi kenapa sih kok jahat kayak gitu ya. Kesel banget gitu. Tapi di tengah cerita kita nggak bisa benci nih sama Ko Yurin gitu, karena kita tahu gitu dia posisinya kayak gimana gitu. Bahkan setelah udah deket sama Nahido, wah seru banget dah. Apalagi ketika mau berpisah itu sampai nangis-nangis gitu ya. Chemistry bisa loh, drama ini tuh hebat banget, nggak cuma chemistry antara laki-laki perempuan gitu, bahkan perempuan sama perempuan sahabatan itu benar-benar ditonjolin di sini gitu. Apalagi digabung sama segengnya itu gitu, kayak Ji Seung Wan itu pas adegan
yang dia ngebela Moon Moon Ji-woong Ji-woong, itu iya. menyentuh banget gitu. Apalagi sampai mikirin, oke, saya mau keluar aja dari sekolah gitu. Wah. Mungkin kan itu keputusan ekstrim gitu ya. Benar. Tapi wah, berarti persahabatannya keren banget. Itu Nah, sih Kak, seru Itu banget. benar ya. Daripada kita fokus dengan drama yang mungkin kali ini banyak plot cintanya tuh lebih kuat daripada, bukan yang membandingkan sih, tapi kayak masing-masing drama sebenarnya punya hal-hal positif yang juga bisa berkaca ke diri kita sendiri gitu, dan menjadikan diri kita tuh kayak oh gini ya, dan ternyata ya gitulah, slice of life-nya tuh lumayan banyak di drama ini. Dan juga selain chemistry antar temen, salah satu yang menurutku juga sedikit relate itu adalah chemistry antara ibu dan anak. Di sini yang diperankan oleh Nahido, nama ibunya siapa ya? Aku jadi lupa tiba-tiba. Shin Jaekyung. Shin Jaekyung. Ya itulah ya. Di sini juga aku ngelihatnya, wah oke, ini juga menarik nih. Selain dia punya, waktu itu di awal-awal selain dia punya masalah sama dengan Go Yurim, dia juga di rumah ternyata punya debat yang alot sama ibunya. Wah itu sih, dari Kak Rela dan Kak Nas itu sempat ngerasain momen galau itu juga gak sih? Ke bawah juga gak? Iya, Kapal sebenarnya apa ya, common lah ya kalau anak remaja perempuan dengan ibunya biasanya suka ada clash-nya gitu ya. Dan itu jadi paham banget gitu kita, ya sih memang mungkin ibunya maksudnya gimana, tapi yang diterima sama anaknya gimana gitu. Dan kesalahpahaman itu memang sering terjadi gitu. Memang kalau yang mulus-mulus aja sih kayaknya nggak seru juga ya kalau nggak Bener. ngeladiin. Oh ya, tadi aku mau nambahin tadi. Yes. Ji Seung-wan itu dia untuk anak remaja pada masanya ya di tahun sekian itu jadi whistleblower itu nggak populer Kak. Jadi orang yang menyuarakan ketidakadilan di sekolah gitu, dan itu berani banget kan dia, karakter Ji Seung-wan kuat dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Meskipun dia mungkin nggak ada love line ya bisa dibilang, Yes. tapi dia jadi kuat di situnya gitu. Jadi semua punya peran yang punya karakter yang kuat gitu. Benar, Setiap. masing-masing punya hal kerennya sendiri gitu ya istilahnya ya Kak. Iya betul. Oke. Iya. Kita masih akan terus berlanjut tentunya dalam program Joy Show. Yang pertama membahas tentang drama 2521. Tapi kali ini kita harus jeda break sejenak untuk menyamakan tanda waktu di studio. Sahabat RPK jangan kemana-mana, yang mau ikut berinteraksi langsung kirimkan interaksinya. Bisa lalui dari live chat streaming YouTube RPK atau SMS dan juga WhatsApp ke 0815 1800 444. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta, dan kita baru aja dengar sahabat RPK, ini salah satu soundtrack di 2521 yang langsung dinyanyikan oleh Kim Tae-ri, Nam Jo Hyuk dan juga Bona. Udah aktingnya oke banget di sini, mereka suaranya juga oke banget, langsung dikasih tahu ya ke para pendengar. Dan kali ini kita lanjutkan nih, Kak Rela dan Kak Nas, boleh diinfokan nih ke sahabat RPK yang sama sekali belum nonton drama ini, plotnya tuh sebenarnya gimana sih? Kan diceritain juga tuh, ada dari sudut pandang anak dari pemeran utama. Boleh silakan Kak. Kak Rela atau Kak Nas? Boleh Kak Nas. Oke, silakan Kak Nas. Ya, jadi cerita 2521 ini tuh plotnya maju mundur gitu. Kita diajak dari sudut pandang anaknya Kim Tae-ri yang membaca buku harian ibunya milik Nahedo. Nah, dari situ kita melihat perjalanan di umur Kim Tae-ri yang masih SMA 18 ketemu sama Baek Ji-jin gitu, yang dia masih galau karena keluarganya bangkrut. Nah, terus nanti dari situ diajak lompat waktu ke perjalanan umur-umur selanjutnya sampai di
umur 25-21 dan setiap per tahunnya itu pasti ada cerita-cerita seru dan kejutan-kejutan sendiri yang ngebuat penasaran gitu. Pengen nonton sampai akhir. Nah, gitu Kak. Gak boleh dilewatin udah pasti ya sahabat RPK. Dan ini nih Kak, ada satu momen di mana Kim Min Jae ini tuh langsung kayak masuk ke dunianya Nahido setelah ada kejadian pergantian malam tahun baru tuh. Masih inget banget tuh ya. Nah di sini tuh aku rada kaget nih. Oh kok bisa ya? Oh gimana ceritanya? Nah kalau dari Kak Arela gimana mungkin? Masih inget kah dengan episode itu atau udah kebayangnya episode 16 aja nih Kak? Yang mana nih Kak Popi? Yang kebayang-bayang 2021 apa 2022 tahun barunya? Apa 2000? 2000 Millennium Bug. Yes. Millennium Bugs itu ya. Iya. Iya itu juga relate banget ya sama zaman kita dulu ya. Katanya nggak bakal ada angka selanjutnya setelah tahun 2000 atau apa gitu. Ternyata itu cuma hoax. Padahal di situ tuh Coba. salah satu hal terbesar yang pernah Nahido lakukan di sepanjang drama ini baru aja dilakukan gitu ya. Aduh, gimana tuh sahabat RPK Iya, kalau ada dia kan, di... dia kan takut kemakan itu tadi kan gosip kiamat itu. Jadi dia memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang abis itu dia nyesel kan, dia malu banget. Bener. Kan sebenarnya. Nah tapi apalagi untuk remaja di masa itu ya Kak Popi ya, yang nggak terlalu terbuka gitu kan. Yes. Tapi di situ setelah kejadian itu justru sebenarnya ada sebuah clear line tuh sebenarnya. Gimana perasaan dari Becky Jin ke Nahido gimana, dan udah kelihatan tuh. Udah mulai ada set endingnya di situ tuh ya, mulai berasa ya. Iya. Nah, iya benar. Dari episode ke-16 nih Kak, dari ending drama 2521 ini sangat spoiler alert untuk sahabat RPK yang sama sekali belum nonton atau masih nungguin momennya selesai dulu. Boleh diinfoin nih Kak, kan yang sedang diperbincangkan masih sampai sekarang siapakah bapak dari Kim Min Jae? Kalau dari Kak Rela atau Kak Nas nih punya pendapat apa nih? Aku mau denger dong masing-masing. Dari Kak Nas dulu mungkin, silakan. Ya, kalau ini ya dari awal tuh ini mencari bapak gitu ya. Ingetin sama Reply series gitu ya. Siapa kira-kira yang jadi end game gitu? Siapa gitu. Jadi awal tuh ikut nonton ini tuh sambil nginget-nginget zaman dulu. Oh, jangan-jangan ini nanti kebagian kubu-kubu gitu. Kalau yang ini kan lebih ke ayah ya. Cuman banyak teori-teori kayak gitu. Cuman ngikutin aja sih, menikmati gitu. Terus kayaknya bakalan sedih-sedih itu ya benar kata Kak Popi tadi udah kerasa dari mulai yang tahun baru itu. Tapi endingnya ya pasti nangis nangis gitu ya, kenapa gak bisa bersatu gitu. Tapi overall bisa menerima sih kalau saya pribadi gitu. Dan mungkin ya bagus, pinter juga nih penulis sampai akhir nggak ditunjukin gitu ya siapa bapaknya Kim Min Jae gitu. Jangan-jangan kalau ditunjukin malah nanti aktrisnya gitu di Instagramnya dibully, ini kenapa lo jadi bapak ya kayak gitu kan. Jadi biarlah itu menjadi teka-teki yang sebenarnya bikin kesel juga sih ya, kadang gak tahu gitu siapa. Tapi ya mungkin terakhir juga kan ada momen di mana Kim Min Jae itu menutup buku harian ibunya gitu. Udah saya nggak akan baca lagi gitu yang terakhir. Mungkin itu maksudnya juga ngasih tahu ke penonton bahwa oh ya udah ini tuh udah selesainya ditutup sampai di usia mereka 25-21 gitu. Kalau nanti Nahido yang ke atas ya udah nggak usah dipikirin karena mau ceritanya itu cerita sampai di sini gitu sih Kak, lebih bisa menerimanya di situ. Oke, udah bisa menerimanya sejak berapa hari episode ke-16 Kak? Ya pokoknya nangis dulu sambil gitu sih. Tapi emang karena awal ya baca-baca teori itu lebih ke ini kayaknya udah set ending sih Kak. Jadi dari situ sudah menyiapkan diri gitu buat biarinlah potek hatinya gitu ya. Yang penting cerita mereka gitu serunya di ya usia-usia pas sebelum aja gitu. Itu sih Kak. Oke, meskipun nangis di awal-awal episode 16 tayang, tapi makin kesini makin legowo ternyata itu Kak Nas. Dan dari Kak Rela, gimana nih Kak Rela?
Iya, sebetulnya kan kita udah dikasih ending ya di awal episode itu gitu. Anak Hido marganya Kim gitu. Yes. Jadi netizen jangan maksa namanya Kim Becky Jin atau Becky Minche gitu. Karena kan sebenarnya kan yang diceritakan sepanjang drama itu adalah isi dari diari Nahido dari 18 sampai 21 Yes. gitu. Jadi memang untuk pencarian bapakmu tuh mungkin juga nggak ada di dalam diari gitu. Jadi ya itu udah fase yang lain lagi gitu. Bahkan netizen tuh ada yang bikin meme dari posternya, ada diganti judulnya jadi Finding Mr. Kim. Oh my Dari god. Finding Nemo. Sampai sekarang gitu ya. Silahkan langsung demo ke writer Nim, silahkan. Dan juga berarti Kak Rela dan Kak Nas ini salah dua dari pencinta drama yang udah nggak mau berekspektasi dengan keinginan sendiri ya. Iya, soalnya kalau gitu nanti jadi gondok gitu. Jadi mending ikutin aja dan oke, pada akhirnya kan kita memuji penulisnya pinter banget Yes. gitu. Dan jadinya kan jadi dibahas terus gitu, diomongin Bener. di Drakor Class sendiri juga dibahas teori-teori gini, begini. Nggak selesai-selesai Biarlah kalau kayaknya. netizen biar aja deh ngomel sendiri kan meski nggak bersatu tuh tetap bahagia ya untuk Bener. karakternya masing-masing kan. Benar. Soalan netizen happy atau enggak ya terserah masing-masing. Bahkan terakhir nih Kak, ada yang punya desas-desus, ini kayaknya ada gabungannya ke 1988 deh reply. Di situ kan ada Kim Jung Hwan tuh. Terus baru ada sebuah ads antara Kim Tae-ri dan Ryo Jun-yeol. Udah, langsung deh. Itu disatu-satuin gitu ya. Makin lama makin Pinter ya. kemana-mana. Bener-bener. Dan juga Gimana netizen deh udah. gimana maunya netizen, bener. Kali ini sahabat RPK yang butuh juga review secara lengkap tentang drama 2521, boleh langsung masuk ke website drakorclass.com. Di sana udah banyak banget tulisannya, mulai dari dramanya sendiri, mulai dari Anggar yang juga udah ditulis sama Kak Rela. Pokoknya banyak banget deh sahabat RPK. Semua artikelnya boleh dibaca, dan bukan cuma 2521, tapi ada banyak juga drama yang lain yang juga direview oleh teman-teman dari Drakor Class. Dan kali ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak Kak Rela dan Kak Nas atas waktunya di siang hari yang rasanya singkat banget kali ini. Gak full Iya. 1 jam, mohon maaf sebelumnya Kak Rela dan Kak Nas. Dan juga teman-teman Drakor Class. Kita jumpa lagi ya Kak, 2 pekan yang akan datang. Aku gak kebayang nih, kayaknya mau ngobrolin drama yang baru nih ya. Dan juga untuk Joy Cinggu dimanapun berada, jangan kemana-mana, Joy Show masih akan terus menemani sahabat RPK hingga jam 4 sore. Tentunya tetap di sini di 96,3 RPK FM Jakarta. Dan annyeonghaseyo, Kak Rela, Kak Nas. Iya.